Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-265 ini didukung oleh para pemain Tato sebagai Ratanja, Henny sebagai Praharsini, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, Yayi sebagai Kundika, Endang sebagai Mahosadi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ratanja bingung. Tidak biasanya dia mendapat tugas membuat ramuan racun. Mendengar kata racun, pikirannya melayang pada kematian seseorang. Apa rencana Gusti Ramapati? Siapa yang hendak dibunuh? Ratanja mengeluh di depan Praharsini istrinya. Gusti Ramapati pasti telah merencanakan sesuatu. Sesuatu yang jahat. Aku tidak mau terlibat di dalamnya, Praharsini. Kakang, kau hanya sekedar menjalankan tugas. Tidak biasanya aku mendapat tugas seperti ini. Apapun tugas itu, Kakang, kau harus melaksanakannya dengan baik. Karena kita hanyalah para abdi, Kakang. Iya.
Racun. Aku ngeri setiap kali mendengar seseorang binasa karena pengaruh racun. Kalau saja bisa, aku akan menolak tugas ini. Aku tidak mau terlibat dalam suatu rencana kejahatan. Aku tidak berani menanggung dosanya. Kakang, jangan berpikir terlalu jauh. Bukan kita yang akan menanggung dosa, Kakang, tapi Gusti Ramapati. Sudahlah, lebih baik kau segera mulai bekerja. Tapi Praharsini, aku adalah seorang tabib. Tugas seorang tabib ialah meringankan beban orang sakit. Aku suka bekerja sampai jauh malam untuk meramu obat-obatan. Tapi untuk meracik ramuan racun, aku sungguh-sungguh tidak dapat membayangkannya. Rasa-rasanya aku sendirilah yang membunuh seseorang itu. Kakang Ratanja, kalau kau masih mau bekerja di Istana Majapahit, dan kalau kita masih menginginkan tinggal di sini, kita tidak boleh mengecewakan Gusti Ramapati, Kakang. Sudahlah, Kakang Ratanja. Kita sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan istana ini. Kau seorang tabib istana. Kita hidup dengan tenang dan nyaman. Tidak kekurangan apa-apa. Apalagi yang akan kita cari, Kakang? Sudahlah, jangan berpikir macam-macam. Gusti Ramapati itu seorang pejabat kerajaan yang sangat pandai. Dia juga sangat berpengaruh, Kakang. Kau pasti juga tahu soal ini. Iya, Praharsini. Aku tahu. Aku tahu. Malam itu, seperti biasanya Luh Jinggan dan teman-temannya melayani Ibunda Ratu santap malam. Ibunda Ratu makan ditemani Dyah Dewi Gayatri dan Putri Indreswari. Ampun, Gusti Putri, ampun. Ada apa kau ini, Lu? Sepertinya kau kurang sehat. Ampun, Gusti Putri. Hamba telah menjatuhkan nampan. Hamba telah berlaku sembrono. Ampun, Gusti Putri. Sudahlah, tidak apa-apa, Lu. Kami juga sudah selesai makan. Cepat kalian benahi meja ini, dan setelah itu kalian boleh pergi. Baik, Gusti Putri. Luh Jinggan, Mahosadi dan Kundika segera membenahi meja. Dan setelah selesai, mereka menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi menuju ruangan biliknya masing-masing. Kau sepertinya gugup, Luh Jinggan. Untung nampan itu tidak pecah. Aku memang kurang hati-hati. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pasti ada persoalan yang sedang mengganggu pikiranmu. Jangan-jangan kau masih memikirkan Tuan Rakuti. Tidak, aku tidak memikirkan siapa-siapa. Aku hanya kurang berhati-hati. Kau benar, Kundika. Untung nampan itu tidak pecah. Aku malu sekali. Aku menyesal sekali telah mengganggu ketenangan Gusti Putri yang sedang bersantap malam. Sepertinya Gusti Putri tidak marah kok. Beliau sangat sayang padamu, Luh. Kalau dayang-dayang lain yang menjatuhkan nampan, beliau pasti akan marah. Akhir-akhir ini kau memang nampak lain, Luh. Kau seringkali banyak berdiam diri. Ada apa? Atau barangkali benar kau masih memikirkan Tuan Rakuti? Untuk apa aku memikirkan Tuan Rakuti? Aku hanyalah seorang dayang-dayang. Sedangkan Tuan Rakuti seorang penggawa kerajaan yang berpangkat. Tapi kalau Tuan Rakuti tertarik padamu, apa salahnya? Sudahlah, ini sudah malam. Ayo kita istirahat. Luh Jinggan buru-buru melangkah ke ruangan biliknya. Sementara Mahosadi dan Kundika juga segera pergi ke ruangan bilik masing-masing. Luh Jinggan nampak ragu-ragu sejenak di depan pintu. Aku malu sekali. Benar-benar malu. Mengapa aku sampai menjatuhkan nampan di depan Gusti Putri? Alangkah bodohnya aku ini. Ya, Gusti Putri memang sayang padaku. Sekalipun begitu, aku tidak boleh bekerja sembarangan. Aku tidak akan mengulanginya lagi.
Aku harus berhati-hati setiap kali melayani beliau. Tangan Luh Jinggan meraih gagang pintu, dan pintu ruangan bilik terkuak perlahan. Sebuah pelita dinding menyala dengan lemah di sudut ruangan. Luh Jinggan buru-buru menutup pintu kembali. Bagaimana Tuhan bisa masuk kemari? Aku terpaksa melakukannya, Luh. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin menemuimu. Gila, Tuhan telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Bagaimana Tuhan bisa masuk istana Kaputren? Aku melompati pagar benteng di belakang wismamu ini, Luh. Oh, berani sekali Tuhan melakukannya. Kalau Tuhan sampai tertangkap prajurit-prajurit jaga, bukan hanya Tuhan yang akan menanggung akibatnya, tapi saya juga akan terlibat. Maafkan aku, Luh. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Aku sudah berusaha untuk mengendalikan diri, tapi aku tidak tahan. Akhirnya aku nekat masuk kemari. Maaf Tuan Rakuti, saya tidak senang melihat perbuatan Tuan yang nekat ini. Saya tidak tahu, saya tidak habis mengerti bagaimana Tuan bisa nekat masuk ke istana Kaputren. Luh Jinggan, aku datang kemari untuk menagih janjimu. Janji apa? Saya pernah berjanji apa kepada Tuan? Kau tidak usah berpura-pura kepadaku. Bukankah kau sudah berjanji bahwa kita akan bertemu lagi? Bukankah kau sudah bersedia menemaniku dan menjadi sahabatku? Iya, tapi jangan menggunakan cara seperti ini, Tuan. Saya takut. Kalau sampai ada dayang-dayang melihat kehadiran Tuan dan dia melaporkannya kepada Gusti Putri, apa yang bisa saya katakan? Saya pasti akan kena hukuman. Tuan, saya menyesal. Mengapa Tuan menjadi nekat seperti ini? Saya benar-benar menyesali sikap dan perbuatan Tuan Rakuti. Lalu bagaimana, Luh? Bagaimana aku harus menjumpaimu? Kenyataannya kau tinggal di istana Kaputren. Kita tidak mungkin bertemu jika aku tidak nekat begini. Sebenarnya, apa yang Tuan inginkan dari saya? Luh Jinggan, kau masih juga belum mengerti. Aku sudah menjelaskannya padamu. Malam itu, tak jauh dari Candi Simping, aku sudah mengatakannya kepadamu. Apakah kau tidak mendengar? Atau pura-pura tidak mendengar? Aku membutuhkan kehadiranmu, Luh Jinggan. Aku ingin menjadi sahabatmu. Sudahlah, Tuan. Sepertinya hal itu tidak mungkin. Saya adalah seorang dayang-dayang. Saya tidak mempunyai kebebasan seperti wanita-wanita yang lain yang tinggal di luar lingkungan istana. Lebih baik Tuan Rakuti segera melupakan diri saya ini. Tidak, Luh. Aku justru membutuhkanmu. Semenjak istriku tiada lagi, pikiranku seringkali kacau balau. Hatiku seringkali gelap. Tapi setelah aku bertemu dengan Nini Luh Jinggan, sepertinya aku dapat memperoleh obat penawar yang sangat manjur. Jangan, Luh. Jangan campakkan aku. Aku mohon. Lalu saya harus bagaimana, Tuan Rakuti? Tuan ini membuat susah saja. Saya harus bagaimana? Katakanlah. Katakan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuan? Kau tidak usah melakukan apa-apa. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku sudah cukup merasa senang jika kau membiarkan aku menemuimu, seperti malam ini. Tidak bisa, Tuan. Tuan Rakuti harus segera pergi. Saya tidak dapat membayangkan akibatnya jika Tuan tertangkap di ruangan bilik saya. Tidak, Luh. Biarlah aku ditangkap. Biarlah aku diseret ke alun-alun untuk mendapatkan hukuman.
Tapi kau tidak bisa mengusirku dari sini. Aduh, Tuan Rakuti. Kasihanilah saya, Tuan. Saya takut. Saya tidak bisa membiarkan Tuan berada di ruangan bilik saya. Apa kata teman-teman saya nanti? Oh, memalukan sekali. Jangan, Tuan. Saya mohon, Tuan segera pergi. Kasihanilah saya, Tuan. Aku tidak akan pergi, Luh, sebelum kau berjanji kepadaku. Tuan Rakuti, saya harus berjanji bagaimana lagi? Bahwa kau akan bersedia menemuiku setiap saat. Jika suatu malam nanti hatiku gelisah, pikiranku kacau balau, dan tiba-tiba aku merasa kesepian, aku akan kembali melompati pagar benteng Istana Keputren. Aku akan kembali menemuimu di tempat ini. Jangan, Tuan. Jangan lakukan. Sekarang mungkin Tuan bisa selamat, tapi lain kali pasti Tuan akan tertangkap. Istana Kaputren ini dijaga dengan ketat, Tuan. Setiap saat para prajurit ronda berkeliling di luar benteng. Jangan, Tuan Rakuti. Saya mohon, jangan lakukan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu? Tuan Rakuti, Tuan telah membuat saya susah. Tapi, baiklah. Saya akan mencari cara yang lebih aman. Bagaimana, Luh? Katakan, aku harus bagaimana? Di mana aku harus menemuimu, kalau bukan di Istana Keputren ini? Begini saja, Tuan Rakuti. Setiap 2 hari sekali, saya ditugaskan membakar dupa dan menaburkan bunga di puri sesaji. Tuan dapat menemui saya di sana. Terima kasih, Luh. Terima kasih atas janjimu ini. Tapi, kau akan menepatinya, bukan? Mudah-mudahan saya tidak akan membuat Tuan Rakuti kecewa. Mulai kapan, Luh? Mulai kapan aku harus menemuimu di puri sesaji? Mulai besok, Tuan Rakuti. Besok? Setelah matahari tenggelam dan sebelum prajurit-prajurit jaga berganti giliran, Tuan boleh menemui saya. Sekarang saya mohon Tuan pergi meninggalkan tempat ini. Bukankah Tuan juga tidak ingin mendapat kesulitan? Baiklah, aku akan segera pergi. Selamat malam, Luh. Tuan Rakuti. Ada apa, Luh? Ada apa? Hati-hatilah, Tuan. Jangan sampai Tuan tertangkap prajurit-prajurit ronda. Percayalah, aku dapat menjaga diri dengan baik. Aku pergi, Luh. Tuan Rakuti, nekat sekali dia. Berani sekali dia memasuki Istana Kaputren. Mungkinkah dia tertarik padaku seperti yang pernah dikatakan Mau Sadi? Tidak, aku tidak mau. Dia mendekati aku hanya untuk mengenang cintanya kepada istrinya yang sudah tiada. Tidak, aku tidak ingin dia menaruh hati kepadaku hanya karena aku mempunyai wajah yang mirip istrinya. Tapi sebenarnya kasihan Tuan Rakuti. Dia seorang pria yang gagah. Wajahnya juga tampan. Tapi anehnya, dia bisa sedih seperti seorang perempuan. Dia pasti seorang laki-laki yang setia dan bertanggung jawab. Kalau saja. Tidak. Aku tidak mau berpikir terlalu jauh. Aku tidak ingin berangan-angan terlalu tinggi. Tuan Rakuti. Tuan Rakuti. Sementara itu, Rakuti sudah melompat ke atas benteng Istana Kaputren. Dia berjalan mengendap untuk menghindari prajurit-prajurit jaga yang sekali waktu melintas di bawahnya. Bulan mengapung di angkasa raya, sinarnya cemerlang menyiram puncak-puncak bangunan istana. Rakuti mendekam di atas dinding benteng, menyembunyikan tubuhnya di balik rimbunan tanaman menjalar.
Aku harus berhati-hati. Benar kata Luh Jinggan. Kalau sampai tertangkap, bukan hanya aku yang akan susah, tapi Luh Jinggan pasti juga akan terlibat. Sepertinya sudah cukup aman. Lorong ini sepi. Ya, kukira aku bisa melompat di sini. Hei, siapa itu? Pencuri! Ada pencuri! Tangkap dia! Ayo! Tangkap dia! Ayo tangkap dia! Ayo! Tangkap itu! Ada apa ribut-ribut prajurit? Ampun Gusti Putri, ada seorang pencuri melompat di tembok istana Kaputren. Pencuri? Iya. Aneh sekali. Apa kalian tidak ada yang melihat? Mausade, Kundika? Kalian tidak melihat ada pencuri masuk istana Kaputren? Ampun Gusti Putri, kami baru saja terlelap. Kami tidak melihat siapa-siapa. Loh, apa kau juga sudah tidur? Ampun Gusti Putri, hamba juga tidak melihatnya. Hamba juga sudah tidur. Wajahmu pucat, Lu. Ada apa? Tanganmu gemetaran? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Memang benar, wajah Luh Jinggan pucat pasi, sementara tangannya gemetar. Dia tahu siapa yang dimaksudkan dengan pencuri itu. Jantungnya berdetak dengan kencang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu